Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kembali kita ketemu pada materi metode penelitian komunikasi kualitatif. Ini adalah pertemuan ke-13. Saya akan membawakan materi tentang riset media cyber. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu apa itu media cyber. Sebenarnya media cyber ini punya banyak istilah ya yang sangat familiar dengan kita. Bisa sebagai media digital, online, virtual, dan seterusnya. Nah, media cyber sesungguhnya adalah alat atau sarana komunikasi yang menggunakan jaringan internet. Jadi media cyber ini media baru kalau dibandingkan dengan media-media mainstream, tentu ini adalah media yang baru tumbuh begitu pesat dalam satu dekade terakhir, bahwa kehadirannya ini sudah cukup lama, dalam arti bahwa internet ini kan ada pada 60-an story-nya, tetapi kemudian bertumbuh di barat sana pada eh, akhir abad 20 dan mulai menyasar pada awal abad milenium. Nah, bagi banyak orang media cyber ini masih sering disalahartikan. Ada yang menyebutnya sebagai media sosial. Padahal media cyber atau media online adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi media online atau media cyber, nah segala jenis media atau sarana komunikasi yang tersaji secara online lewat koneksi internet. Jadi lewat koneksi internet. Nah, sementara media sosial, maka itu adalah bagian dari media online. Nah, bagian dari media online. Nah, itulah kenapa kemudian media media online itu bisa banyak ragamnya. Ya, bukan cuma email yang kita tahu, tetapi di situ juga ada website, ada blog, ya, ada jejaring. Apalagi di dalam jejaring itu muncul beberapa istilah aplikasi ya, WhatsApp, Line, dan seterusnya. Sementara media sosial, nah ini yang berfungsi sebagai forum atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan. Ya, ini udah borderless. Nah, ya, Twitter, IG, Facebook misalnya, banyak juga yang belum bisa membedakan media online dengan ya atau media portal dengan media sosial. Kalau media portal itu yang sifatnya melembaga, maka kita kenal Detikcom, Tempo.co.id, Kompas.com, Republika, dan seterusnya. Nah, jadi dia melembaga. Produk-produk yang dihasilkannya adalah produk jurnalistik. Berbeda dengan media sosial. Media sosial ini tidak melembaga. Dia sifatnya bisa individual. Tetapi ada juga yang memposting produk online di dalam media sosial. Nah, bagaimana dalam dalam riset media cyber ini? Ada pola panduan media cyber ini kan ada yang utopian, ada yang distopian, ada juga yang technorealism. Nah, kalau utopian itu kan yang begitu apa ya penuh dengan apa futuristik dia. Ada juga yang apa adanya. Nah, khusus untuk technorealism ini kata Wilhelm bahwa teknologi itu tidak netral. Kemudian internet itu revolusioner tetapi bukan utopian. Ini menunjukkan bahwa adanya ajakan untuk melihat teknologi, terutama teknologi komunikasi sebagai revolusi media. Tetapi juga tidak serta-merta menyatakan bahwa revolusi itu mengubah 100% proses komunikasi dan struktur masyarakat yang selama ini telah terbangun. Nah, bahwa memang platform media ini telah memunculkan sebuah peradaban baru dan peradaban baru itu kemudian tumbuh dan
berkembang. Namun demikian, tidak lantas langsung membabat habis peradaban sebelumnya, tetapi ada proses yang bersamaan, ada proses yang saling melengkapi, ada proses di mana lewat media mainstream itu menciptakan sebuah peradaban ya. Kemudian teknologi baru itu juga menciptakan sebuah peradaban. Nah, bukankah kita tahu bahwa kajian media klasik atau tradisional itu identik dengan studi media yang saat ini sudah berada pada titik terbawah. Kenapa? Karena kehadiran media baru membuat peneliti punya semangat baru di dalam melihat fenomena yang terjadi di masa akan datang. Nah, ada Gottlieb di sini, dia menekankan betapa progresifnya media baru ini, ya. Media baru ini benar-benar menarik perhatian peneliti karena dia bergerak begitu cepat, begitu dinamis, dan bisa mengubah keadaan. Nah, Gottlieb beralasan bahwa studi tentang teks media seperti pembacaan kritis terhadap film, semiotika, atau pendekatan psikoanalitik untuk mengungkap makna yang tersembunyi dari produksi pesan adalah sesuatu yang sudah sia-sia. Ya. Sementara kajian efek media terhadap halayak juga tidak bisa menunjukkan secara pasti bagaimana penggunaan media memberikan pengaruh atau mengubah kebiasaan halayak. Itu alasan Gottlieb yang kemudian lebih melihat tantangan pada media baru. Nah, kemudian persoalan ditawarkan studi media baru juga itu, ya. Pertama, berbeda dengan media massa. Bukankah internet memberikan ruang kepada halayak untuk mengekspresikan dirinya? Kemudian ruang virtual di internet memungkinkan halayak untuk membentuk suatu komunitas tanpa memikirkan perbedaan geografis dan demografis. Nah, berikutnya adalah bahwa identitas baik yang merepresentasikan halayak maupun anonim bisa terjadi di dunia cyber. Kemudian internet dengan webnya merupakan bisnis besar dalam memberikan aspek serta kesempatan baru dalam bisnis menurut pandangan ekonomi. Kemudian internet mengubah relasi politik hubungan internasional. Nah, salah satu jenis riset cyber yang begitu populer adalah etnografi virtual. Jadi kita mengenal istilah netnografi. Net itu jaringan, ya, grafi, ya, grafi. Jadi ketika netnografi berarti mengeksplorasi dunia digital. Netnografi, dunia jaringan, dunia digital. Jadi netnografi itu penelitian terbaru komunikasi dan perilaku konsumen yang menggunakan media komputer. Dengan berbasis kepada internet. Kalau etnografi itu kan kepada ethnical, ya, yang berbasis kepada bahasa. Tetapi ketika kita masuk di ranah virtualnya, maka dia sudah netnya, jaringannya. Jadi netnografinya dunia virtualnya. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami
Pertama ya, bahwa peneliti harus menginterpretasikan bahwa internet itu sebagai suatu cara atau medium yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi bukan hanya surat kabar, bukan hanya televisi, tetapi juga internet sebagai medium untuk berkomunikasi. Kemudian dibanding media mainstream, film, TV, majalah, koran, maka internet ini lebih complicated, ya. Kenapa? Ya, dia kompleks sebab orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak secara fisik, ya. Ketika meneliti, kita menempatkan internet sebagai suatu kultur dan artefak kultural. Artinya apa? Bahwa di internet itu ada juga budaya. Tidak hanya di dunia offline, tetapi di dunia online juga ada budaya. Bagaimana budaya itu bisa tumbuh dan berkembang? Ada budaya milenial. Netizen budayanya apa? Ada yang nyinyir, ya, ada yang pemuja. Nah, banyak persoalan atau sangat complicated. Kemudian internet juga mengubah lokasi penelitian. Ya, kalau kemarin kan penelitian dapat kita tahu lokusnya di mana, tapi internet ini ada pergeseran. Kenapa? Karena sifatnya interaktif. Dia selalu bergerak. Orang tidak menjadi warga 24 jam. Ya, kita tidak pernah tahu kapan orang menjadi neter, ya, atau dia berada di internet. Itu ya dipastikan. Kemudian fenomena yang diangkat adalah kepingan semata, bukan sesungguhnya. Artinya apa? Antara dunia nyata seseorang dengan dunia virtual adalah dua hal yang berbeda. Ada orang begitu sabar di dunia nyata, tetapi di dunia maya dia begitu cerewet. Begitu juga sebaliknya. Maka inilah sebuah tantangan untuk mengenal dunia cyber. Ya, riset cyber ini sangat sangat menarik untuk menjadi sebuah kajian. Demikian, terima kasih pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.